Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul adzim. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita tak henti-henti, siang malam, dalam kondisi apapun Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia kepada kita sekalian. Maka kita wajib bersyukur kepadanya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan dan diberikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin. Dengan sababiah beliau maka kita ada. Dengan sababiah adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasulullah, adanya alam semesta ini. Maka patut dan wajib kita bersolawat atasnya. Tak lupa solawat dan salam semoga dilimpahkan pula kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Menjelang pertengahan bulan Ramadan ini, kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ketaatan untuk melakukan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang teramat istimewa untuk kita sekalian. Salah satunya merupakan sarana untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan dikabulkannya segala permintaan kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan kemurahan, Allah berikan keberkahan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah kabulkan. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini kita harus mampu memanfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah senangnya kita dekat dengan Allah. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang kita selaku manusia merasa dekat dengan seseorang yang mempunyai pangkat dan jabatan, maka kita hati bergembira ria. Apabila kita merasa dekat dengan seorang yang terkenal, katakanlah seorang artis, maka kita merasa bangga. Kita kenal dengan seorang pejabat di lingkungan pemerintahan, kita merasa bangga, merasa senang. Kita dekat dengan orang kaya, kadang-kadang kita merasa senang pula. Apalagi dekat dengan yang maha kaya, yang maha tinggi,
yang maha segala-galanya adalah Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat istimewa. Allah berikan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana dan fasilitas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, di suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang Arabian, ditanya oleh seorang Badawi, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat?" "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau tidak?" "Kalau Allah itu dekat, maka aku akan bermunajat kepadanya. Dan apabila Allah itu tidak dekat, Allah itu jauh, maka aku akan berteriak kepadanya." Maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, itu dekat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadanya, kepada hamba-hambanya, daripada ulat lehernya. Inilah kedekatan Allah. Kembali, ketika kita dekat dengan seseorang yang sangat terkenal, dengan orang yang mempunyai pangkat dan jabatan, dengan kemuliaan duniawi, kadang-kadang kita senang. Apalagi Allah telah menyatakan fa inni qarib, Allah itu dekat. Sesungguhnya aku dekat kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan setiap permintaan, aku akan mengabulkan setiap doa, idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku. Jadi berdoanya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada selain Allah. Hati-hati, jangan pernah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doanya tidak akan diterima, bahkan bisa lari kepada kemusyrikan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan setiap doa, setiap permohonan, setiap permintaan hamba-hambaku idza da'ani, apabila mereka meminta kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, manfaatkan, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Luar biasa. Begitu kemurahan Allah diberikan kepada hamba-hambanya. Allah akan mengabulkan setiap permintaan, karena memang Allah wa antal mustaka, wa anta mustaka, Allah itu tempat kita mengadu, wa antal musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Dan ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Mu-Lah ya Allah kami meminta, hanya kepada Mu-Lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Mu-Lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi kita beribadah dulu kepada Allah, lalu kita meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, tidak selain Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak kepada selain Allah. Sahabat sekalian, Allah membukakan ruang pintu untuk mengabulkan setiap doa orang yang mau berdoa. Sahabat sekalian, Allah membukakan ruang pintu untuk mengabulkan setiap doa orang yang mau berdoa dengan dua syarat. Yang pertama, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka mentaati perintah-perintahku, kata Allah. Boleh aku kabulkan doa kalian asal fal yastajibuli, mereka hamba-hambaku mentaati, melaksanakan setiap perintah-perintahku. Salat, puasa, amar ma'ruf, bersedekah, berbuat kebajikan, birrul walidain, maka laksanakan. Fal yastajibuli, bahkan setiap larangan Allah kita jauhi. Satu, fal yastajibuli, laksanakanlah perintah-perintah Allah. Laksanakanlah ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua syaratnya wal yu'minu bi. Syarat yang kedua wal yu'minu bi, maka kalian harus beriman kepadaku. Tadi harus beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wal yu'minu, karena orang yang beribadah dasarnya harus iman, orang berdoa dasarnya harus iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya iman. Pengertian iman yang paling sederhana, sebagian teman-teman para santri mengatakan iman itu adalah tasdikul qalbi bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkannya hati akan segala sesuatu yang dijelaskan, yang disampaikan, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan Nabi Muhammad, maka kita yakini di kebenarannya. Seperti keyakinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat sekalian, satu, fal yastajibuli, yang kedua wal yu'minu bi. Satu, mentaati peraturan Allah, yang kedua beriman kepada Allah, baru doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa kedua syarat tersebut harus kita lakukan terlebih dahulu? La'allahum yarsudun, agar mereka hamba-hambaku mendapatkan petunjuk, agar mereka mendapatkan kebenaran, agar mereka tidak salah jalan, agar mereka senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di dalam hadis qudsi, hadis qudsi itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah melalui pelantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini dijelaskan di dalam keterangan sahabat Anas bin Malik. Idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekatinya satu hasta.
satu hasta. Apabila seorang hamba mendekatiku, kata Allah, satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, dan apabila hamba tersebut mendekatiku satu hasta, dan apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku, kata Allah, akan mendekatinya satu depa. Wa idza ataini yamsi, dan apabila hambaku mendekatiku dengan cara berjalan, ataitu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Begitulah Allah akan menjawab, lebih baik daripada hambanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sahabat sekalian, sekali lagi manfaatkan momen penting ini di bulan suci Ramadan untuk senantiasa mendekat dan lebih mendekat kepada Allah. Lalu kita memohon kepada Allah dan Allah kabulkan setiap permintaan dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini dengan tema Allah dekat kepada hambanya melalui sarana berdoa. Allah kabulkan apabila hamba-hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.